Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Siti Arofah dari kelas PTIK 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf jar. Pengertiannya sendiri, huruf jar itu yaitu huruf yang menzarkan isim sesudahnya. Ada jar biasanya kasroh, namun ada yang fathah. Ia bersambung pada isim dan tidak bersambung pada fi'il. Huruf jar juga merupakan tanda pengenal isim. Kemudian macam-macam huruf jar. Mengenai huruf jar itu terdapat banyak pendapat yang berbeda ya. Pertama, menurut kitab Alfiyah Ibnu Malik jumlahnya ada 20 dan ada yang mengatakan juga 15. Ada pula yang berpendapat huruf jar itu ada 11. Nah, bisa dilihat sendiri macam-macamnya. Kemudian ini bisa sambil dilihat dari makalah ya arti-artinya. Kemudian kita akan bahas tentang huruf jar dan maknanya. Yang pertama itu adalah min ya. Min itu ada banyak, ada 4 maknanya. Yang pertama itu tabaid atau tabaid. Tabaid itu ba'du itu sebagian. Contohnya faminan nasi itu surat Al-Baqarah ayat 200. Faminan nasi, dan dari manusia. Apa maksudnya? Dan dari sebagian manusia. Jadi min di sini artinya itu tabaid. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan dari sebagian manusia ada yang berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami fid dunya, di dunia ini kesenangannya. Kita agak terlalu fokus pada artinya, kita ajak fokus pada huruf jarnya saja. Kemudian yang kedua adalah bayanul jinsi, memberikan penjelasan jenis ya. Contohnya di sini pajtanibur ridza, jauhi oleh kalian atza. Ridza itu kotoran ya, perbuatan keji, perbuatan buruk ya, ridza. Dan jauhi oleh kalian kotoran atau perbuatan keji minal ausan, dari jenis ausan. Jadi min di sini jenis ya. Ausan itu adalah berhala. Kemudian ibtida al-ghaya fil makan. Ibtida permulaan, al-ghaya tujuan, fil makan dalam konteks tempat. Contoh misalnya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ya, dari permulaan Masjidil Haram. Minal di sini artinya ibtida'ul ghaya, permulaan untuk suatu tujuan dalam konteks. Kemudian ibtida'ul ghaya fil zaman, ada juga permulaan untuk suatu tujuan tetapi dalam konteks waktu. Contohnya lamasjidun utsitsa ala taqwa min awali yaumi. Min awali itu dari pertama yaumin, dari hari pertama ya. Ini adalah ibtida'ul ghaya, sejak hari pertama, dan kalimat yaum ini adalah waktu zaman. Kemudian ila, yang pertama itu intihaul ghaya fil makan, ya untuk akhir dari suatu tujuan dalam konteks waktu. Contohnya lailal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Nah, ilal masjidil aqsa, al aqsa ini akhir ya. Jadi intihaul ya. Jadi kayaknya itu adalah untuk akhir dari sebuah tujuan dalam konteks tempat. Kemudian intihaul ghaya fil zaman, dalam konteks waktu ya ini. Contohnya watimus siyama ilal laili, dan sempurnakanlah puasa sampai malam ya, sampai malam. Ila di sini artinya adalah zaman ya, waktu. Kemudian al-musahabah itu bersama ya. Contohnya wala ta'kulu amwalahum, janganlah kamu makan harta mereka, ila amwalikum, kepada harta kalian. Apa maksudnya? Ila di sini ai ma'a amwalikum, artinya janganlah kamu makan harta mereka bersama harta kalian. Nah, karena ila di sini artinya adalah musahabah. Keempat, adzurfiyah. Adzurfiyah itu keterangan ya, keterangan waktu. Contoh misalkan di sini la yajma'annakum, sungguh Allah akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, ke hari kiamat. Maksudnya apa? Fihi ai fi. Jadi la yajma'annakum fi yaumil qiyamah. Ila bermakna fi ya. Ila fi, keterangan waktu. Kemudian an di sini yang pertama adalah mujawaza. Masya Allah salah. Itu seharusnya muzawaza yang artinya melampaui ya. Contohnya Roma itu sama aku melempar saham busur panah anil qaus, anak panah dari busurnya ya. Roma itu sama anil qaus. Nah, di sini artinya adalah muzawaza ya. Jadi kan melewati busur panah. Kemudian ba'diyah itu setelah
jadi memiliki arti setelah. Contohnya latar kabunna tobaqan tobaq ay halan badhal, sungguh kalian akan melewati setiap tahap tobaq, tahap setelah tahap-tahap yang lain, satu kondisi dari kondisi yang lain. Kemudian at-ta'lil, alasan, karena. Contohnya wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin, tidaklah Ibrahim memohonkan ampun li abi untuk bapaknya kecuali karena suatu janji. Kemudian ala al-istilah haqiqatan, istilah itu di atas, haqiqatan itu hakiki, jadi bentuknya aslinya memang berada di posisi atas. Contohnya wa alaiha wa alal fulqi tuhmalun, dan di atas kapal tuhmalun kalian dibawa ya. Jadi orang alal fulki di atas kapal itu hakiki, memang berada di atas kapal. Kemudian al isti'lau majazan, dia berada di atas tapi mazaji ya, kias ya. Contohnya ala zaidin dainu, di atas zaid ada hutang. Apakah hutang di atas kepala? itu mazaj ya. Kemudian ala itu bermakna fi ya. Contohnya wadakhalal madinata, dan dia masuk ke sebuah kota ya, ala hinin. Hinin itu suatu ketika, suatu masa, goflatin itu lalai. Kemudian ala di sini musahabah ya. Musahabah itu bersama ya. Contohnya wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu ladzu maghfiratin, dia memiliki ampunan, linnas untuk manusia, ala zulmihim, bersama kezaliman mereka. Jadi bersama kezaliman mereka Allah punya ampunan. Kemudian fi, yang pertama maknanya adzarfiyah haqiqatan, keterangan tempat secara hakiki. Contohnya al-ma'u fil kuzi, air di dalam gentong. Kuzi ini hakiki asli ya, di dalam gentong. Kemudian adzarfiyah majazan, keterangan waktu atau tempat tapi majaznya kiasnya. Contohnya walakum fi, dan bagi kalian fil qisasi, di dalam qisas itu hayatun, ada kehidupan. Yang ketiga musahabah ya, bersama ya, berarti contohnya udkhulu, masuklah kalian, fi umamin ya, di sebuah kaum. Nah, maksudnya fi di sini bukan di dalam umat tetapi bersama ya, bersama umat. Kemudian isti'la itu di atas ya. Contohnya wal usallibannakum fi judu nakhli ay 'alaiha, sungguh aku akan menyalin kalian fi junu'in nakhli, di pangkal kurma ya. Kemudian asbabiyah, sebab. Contohnya dakhalat imra'atun, seorang perempuan masuk an-nar, masuk neraka, fi hiratin sajanatha, disebabkan hiro, kucing yang mereka kurung. Kemudian rubba itu ada taklil, ada takfir, menunjukkan sedikit atau juga banyak. Contohnya rubba sudfatin, sudfa itu pertemuan yang tanpa menggunakan janji ya. Khairan itu lebih min alfi mi'at, dari 1000 janji. Kemudian takfir, banyak artinya. Contohnya rubba kasiatin fid dunya ariyatun yaumil qiyamah, banyak orang yang berpakaian mewah indah di dunia tetapi ariyatun ya, tetapi dia telanjang di hari kiamat. Kemudian bi ilsaq haqiqatan, ilsaq itu menempel, menyentuh secara hakikat. Contohnya amsak tuh aku memegang di Zaidin, si Zaid. Nah ini hakiki, memang memegang, menyentuh si Zaid ya. Yang kedua ilsaq mazazan, kias saja. Contohnya marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Nah dia
ini tidak ya bizaidin, tapi ilsok mazaza karena tidak menyentuh. Yang tidak asbabiyah, sebab. Jadi ba artinya sebabiyah. Contohnya fa bidzulmin, dan disebabkan kezaliman, minal ladzina hadu, dari orang-orang Yahudi, haramna alaihim, maka kami haramkan atas mereka thayyibatin, makan makanan yang baik, uhilat lahum, yang sebelumnya halal atas mereka. Ini sebabnya adalah zalim ya. Ba ini adalah asbabiyah. Kemudian yang keempat ada at-tab'id ya, sebagian. Contohnya ainun yasrabu biha ibadullah, itu mata ain yasrabu biha ibadullah, di mana hamba Allah minum biha dengan mata air itu berapa banyak sebagian. Kemudian yang kelima at-ta'diyah. Nah, ta'diyah itu makan ya, menjalankan, memasukkan, mengeluarkan. Ta'diyah fi'il yang tidak, yang melewati fa'il. Contohnya dzahaballahu binurihim, karena ada baknya jadi muta'adi ya. Seandainya kita terjemahkan dengan lazim, mungkin dahaballah, Allah pergi, binurihim dengan cahayanya, tapi itu salah, karena dahaballah bukan pergi, tapi Allah mempergikannya. Binurihim ay dahaballah nuro. Kemudian yang terakhir az-zurfiyah, keterangan waktu atau tempatnya. Contohnya ini yang tempat, walaqad nasarakumullahu bi badrin, sungguh Allah telah menolong kalian bi badrin, fi di Badar, tempat. Kemudian kaf ya, yang pertama litashbih, penyerupaan ya. Contohnya karoyar hal, seperti pengembala yang mengembala di sekitar daerah larangan. Kemudian ta'lil, seperti wazkuruhu kama hadakum. Kak di sini artinya karena ta'lil ya. Wazkuruhu kama hadakum, dan ingatlah kalian kepada Allah karena hadakum, apa saja yang Allah tunjukkan kepada kalian. Jadi kak di sini adalah li ta'lil. Kemudian ma'ana ala, jadi kak artinya la. Contohnya kaifa asbahta kahuznin, bagaimana kabarmu atas kesedihan ini. Kemudian zaidah litakid, maknanya penegasan. Contohnya laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal, sesuatu yang semisal dengannya. Kemudian lam, satu lil milki, al milku, untuk kepemilikan. Contohnya lillah, milik Allah, ma fis samawati wal ardi, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Lillah itu lamnya lil milki. Kemudian yang kedua syibul milki, seperti kepemilikan. Al babu dari pintu, milik rumah. Nah, kemudian yang ketiga atamlik. Atamlik itu artinya memindahkan kepemilikan. Contohnya wahab tu li zaidin mala, aku memberikan hadiah untuk Zaid mala, sebuah harta. Kemudian huruf qasam itu untuk menyatakan sebuah janji, seperti wal arsh ya, demi masa. Uqsimu billah, aku bersumpah atas nama Allah. Tallahi, demi Allah. Nah, di sini itu huruf qasamnya ba, ta. Kemudian munzu ya, bisa min artinya bisa fi. Kalau min itu kalau sudah berlalu ya. Contohnya ma ro'a itu aku tidak melihat dia. Muz atau munzu yaumil jum'ah, sejak hari Jumat yang berlalu itu ya. Nah, kemudian muz atau munzu artinya min, sehingga ma ro'aituhu muz yaumil jum'ah artinya ma ro'aituhu min yaumil jum'ah. Nah, gitu. Kemudian yang kedua artinya fi. Kalau fi itu halnya pada saat itu, saat dialami. Contohnya ma ro'aituhu muz atau munzu yaumina, aku tidak melihat dia sejak hari kita ini. Nah, maka muz atau munzu artinya fi yaumin. Kemudian hatta
Satu itu intihaul ghayah, akhir dari sebuah tujuan, ya, seperti salamun, keselamatan, hiya hatta, pada malam itu, hatta matla'il fajar, sampai ujung fajar. Kemudian yang terakhir adalah khala, ada, hasya. Ini juga termasuk huruf zar. Fungsinya untuk apa? Untuk istisna, untuk pengecualian. Contohnya qomal qaumu hasya zaidin, beri sebuah kaum kecuali, ya, zaidin, kecuali zaid. Hasya di sini kecuali, ya, sama halnya dengan ada dan khala. Cukup sekian dari saya, Rina Siti Arofa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Lina Yulina Amal Hidayati dari kelas RPLPG PAUD. Saya akan menjelaskan mengenai huruf istifham. Istifham secara etimologi berasal dari kata fahima atau yang berarti telah tahu atau telah paham. Karena memperoleh tambahan huruf alif, sin, dan juga ta yang membuatnya berubah menjadi istifham. Kata tanya dalam bahasa Arab dibagi dalam dua bentuk. Bentuk pertama yaitu isim atau disebut juga isim istifham, dan dalam bentuk huruf yaitu huruf hamzah dan huruf hal. Adapun beberapa kata tanya yang termasuk dalam kategori isim istifham, yaitu kata ma yang berarti apakah atau apa. Misalnya ketika ada benda yang tidak kita ketahui, kita akan bertanya mahaza, yang artinya adalah apakah ini. Bisa juga disandingkan pada fiil dengan mengubah akhiran za menjadi maza. Contoh kalimatnya adalah maza fil hakibati, artinya apakah yang ada di dalam tas. Huruf kedua adalah man yang berarti siapa. Contoh kalimat adalah man qara al-Qur'an, siapa yang membaca Al-Quran. Huruf ketiga adalah mata yang artinya kapan, bisa digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh kalimatnya yaitu mata tusafiru, kapan kamu akan berangkat. Huruf yang keempat ayana, artinya kapan juga, atau lebih tepatnya kapankah gitu. Contoh kalimatnya adalah ayana yub'atsun nasu min kuburihim, artinya kapankah manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Kata yang kedua adalah kalimat yang kelima adalah kaifa, yang berarti bagaimana. Ini digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses. Contoh kalimatnya adalah kaifa ahwalu taksi, bagaimana keadaan cuaca. Kata yang keenam adalah aina, yang berarti di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat. Aina baituka, di mana rumahmu. Kata ketujuh adalah ana, berarti bagaimana, sama seperti kaifa. Contohnya, anna laka hazal mala, dari mana kamu mendapatkan harta ini? Kata yang kedelapan adalah kam, artinya berapa, digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Bisa diawali dengan huruf ba dengan arti yang sama. Kam adadu tullabi fi hazal fasli, berapa banyak siswa yang terdapat di dalam kelas ini? Kata yang kesembilan adalah ayu, artinya yang mana atau bisa juga mana saja. Contoh kalimatnya adalah fakihatin tuhibbu, buah mana yang kamu suka. Yang tadi disebutkan adalah contoh-contoh kata dalam huruf isim istifham. Berikutnya adalah dua jenis huruf yang ada dalam perangkat istifham, yaitu huruf hamzah dan huruf hal. Yang membedakan adalah huruf hamzah akan menuntut pembenaran, sementara huruf hal menuntut huruf hamzah akan menuntut pembenaran dan penentuan, sementara huruf hal menuntut pembenaran. Berikut contoh kalimat yang menggunakan huruf hamzah. Aqalas sama ko zaidun am Khalid. Apakah yang memakan ikan tadi Zaid atau Khalid? Maka jawabannya bisa salah satu dari mereka. Contoh kalimat yang menggunakan huruf hal yaitu hal tazhabu il madrasati, artinya apakah kamu hendak pergi ke sekolah? Maka pilihan jawabannya adalah ya atau tidak. Contoh penggunaan huruf hamzah dan huruf hal dalam Al-Quran bisa kita temui dalam surat Al-Baqarah ayat 140. A'antum a'lamu amillah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Contoh kalimatnya adalah hal tazhabu il madrasati, artinya apakah kamu hendak pergi ke sekolah? Maka pilihan jawabannya adalah ya atau tidak. Contoh penggunaan huruf hamzah dan huruf hal dalam Al-Quran bisa kita temui dalam surat Al-Baqarah ayat 140. A'antum a'lamu amillah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah?
Dan dalam surat Maryam ayat 65, hal ta'lamu lahu samiyan, apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Itu merupakan contoh dalam Al-Quran huruf hamzah dan huruf hal. Berikut adalah tabel contoh kalimat serta artinya dalam isim istifham yang agar lebih mudah dimengerti. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pengertian huruf athof dalam ilmu nahwu. Nah, athof dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kata hubung. Nah, di dalamnya yaitu ada kata dan, atau, kemudian, dan sebagainya. Adapun dalam bahasa Arab, athof terbagi menjadi dua, yaitu athof nasakh dan athof bayan. Nah, athof nasakh itu athof yang diantara tabi dan matbu'nya terdapat di huruf-huruf athof. Sedangkan dan ada contoh dari athof nasakh yaitu zila wasayyarah. Nah, di situ perhatikan kata asayyarahnya. Itu memiliki status i'rab yang sama, yakni nasab. Nah, mengapa begitu? Karena salah satu keduanya itu terdapat huruf yang membuat dua-duanya harus dibaca sama dan mesti memiliki status i'rab yang sama, yakni huruf athof berupa huruf waw. Nah, selanjutnya pengertian athof bayan. Nah, athof bayan itu yaitu kalimat isim jamid yang mengekor matbu'nya, yang serupa sifat dalam segi menyatakan matbu'nya tanpa terdapat perantara huruf athof. Nah, contohnya yaitu ja'a Abu Bukri. Nah, selanjutnya yaitu huruf-huruf athof. Yang pertama itu ada waw. Nah, waw itu mempunyai fungsi untuk menyelaraskan ta'abi dan matbu'nya, maka disebut juga dengan mutlaqul jam'i, atau bahasa gampangnya kata yang mengikuti sama dengan kata yang diikuti dalam kedudukan dan i'rabnya. Nah, di sini ada contohnya yaitu dhahaba Muhammadu wa Zaidu ilal masjid. Nah, kata Zaidu dan Muhammad, nah, itu mempunyai kedudukan i'rab yang sama, yaitu rofa dengan dibaca domah di akhir kata. Selanjutnya fa. Arti huruf fa ini mempunyai fungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang langsung dilakukan saat itu juga tanpa jeda. Dan lagi-lagi karena ini adalah huruf athof, maka antara ta'abi dan matbu'nya mempunyai kedudukan i'rab yang sama. Nah, di sini ada contohnya. Dan nah, ada kata mudaris. Nah, itu mempunyai kedudukan i'rab yang sama, yaitu rofa dengan dibaca domah dan di akhir kata. Selanjutnya suma. Suma itu mempunyai fungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang berlangsung secara berurutan tapi jedanya lebih lama. Di situ juga ada contohnya. Dan kata Zaidu, ada di Zaidu suma itu ada kata Zaidu. Itu adalah dua kata yang memiliki kedudukan yang sama, yaitu rofa dengan dibaca domah di akhir kata. Selanjutnya au. Au itu huruf yang mempunyai fungsi untuk menunjukkan pilihan lain selain yang sudah disebut, atau bisa juga menunjukkan arti kebalikannya. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan kata atau. Presentasi Arab. Selanjutnya ada am. Itu sama halnya dengan huruf-huruf sebelumnya. Am juga mempunyai arti untuk menunjukkan pilihan. Nah, di sini ada kata Khalid yang itu mempunyai sama dalam i'rab, yaitu rofa dengan dibaca domah. Selanjutnya bal. Huruf bal itu mempunyai arti untuk melebihkan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan bahkan. Nah, di sini juga ada contohnya. Zaidu bal Umar ja'a. Selanjutnya itu ada lanafi. Itu menunjukkan arti berlawanan antara ta'abi dan matbu'nya. Selanjutnya ada lakin.
menunjukkan arti yang berbeda dengan kata yang sebelumnya. Ada contohnya juga di sini, dan selanjutnya itu ada hatta. Hatta itu menunjukkan arti hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Mulyani dari kelas RPL PG PAUD 2020 akan coba menjelaskan huruf nahi. Pengertian nahi menurut bahasa berarti larangan, sedangkan menurut istilah nahi adalah tolabut tarki minal a'la ilal adna. Artinya tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Kedudukan yang lebih tinggi di sini adalah syar'i, yang isinya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulnya, dan kedudukan yang lebih rendah adalah mukallaf. Mukallaf ini artinya orang yang kena beban hukum. Jadi nahi adalah larangan yang datang dari Allah atau Rasulnya kepada mukallaf. Bentuk-bentuk larangan: satu, berbentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' biasanya didahului dengan lam nahi atau lam nahi yang artinya jangan, seperti lafad wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, artinya dan jangan engkau memakan harta saudaramu dengan cara batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Contoh lainnya, wala tufsidu fil ardi, artinya janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 11. B. Berbentuk lafaz nahi atau harrama, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, artinya diharamkan bagi kamu ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu. Quran surat An-Nisa ayat 23. Contoh lainnya, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi, artinya dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Quran surat An-Nahl ayat 90. Kaidah-kaidah larangan. A. Nahi menunjukkan haram. Al-aslu bin nahi lit-tahrim. Pada asalnya nahi itu menunjukkan haram. Menurut jumhur ulama, berdasarkan kaidah ini, apabila tidak ada dalil yang memalingkan nahi, maka tetaplah ia menunjukkan hukum haram. Contohnya, jangan salat ketika mabuk, jangan mendekati perbuatan zina. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Quran surat An-Nisa ayat 43. Kadang lafaz nahi atau larangan memiliki makna dan tujuan yang berbeda, tergantung kepada arah pembicaraan, antara lain 1. Al-karohah. Contohnya wala tusallu fi a'tonil ibil, artinya jangan mengerjakan sholat di tempat peristirahatan unta. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Larangan dalam hadis ini tidak menunjukkan haram, tetapi hanya makruh saja karena tempatnya kurang bersih dan dapat menyebabkan sholatnya kurang khusyuk sebab terganggu oleh unta. Yang kedua, doa. Contohnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, artinya ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami cenderung kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Quran surat Al-Imran ayat 3. Kata janganlah itu tidak menunjukkan larangan, melainkan permintaan hamba kepada Tuhannya. Yang ketiga, al-irsyad. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal yang jika diterangkan kepadamu akan memberatkan kamu. Quran surat Al-Maidah ayat 101. Larangan ini hanya merupakan pelajaran agar jangan menanyakan sesuatu yang akan memberatkan diri kita sendiri.
Yang keempat, tahkir, artinya meremehkan atau menghina. Contohnya, la tamulanna ainaika ila mata'na bihi azwajam minhum, artinya, dan janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir. Quran Surat Al-Hijr ayat 88. Yang kelima, ta'yis, artinya putus asa. Contohnya, la ta'tazirul yaum, artinya, dan janganlah engkau membela diri pada hari ini, yaitu hari kiamat yang dimaksud. Quran Surat At-Tahrim ayat 7. Yang keenam, tahdid, artinya mengancam. Contohnya, la tato' amri, artinya tidak usah engkau turuti perintah kami. Yang ketujuh, i'tinas, artinya menghibur. Contohnya, la tahzan innallaha ma'ana, artinya janganlah engkau bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. B. Larangan sesuatu suruhan bagi lawannya. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tusyrik billah, artinya janganlah kamu mempersekutukan Allah. Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Ayat ini mengandung perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kebalikan larangan mensekutukannya. C. Larangan yang mutlak. Larangan yang mutlak menghendaki berkekalan dalam sepanjang masa dalam suatu larangan yang berbentuk mutlak, baik membawa kebinasaan maupun menjauhinya, baru mencapai hasil yang sempurna apabila dijauhi yang membinasakan itu selama-lamanya. Contohnya perkataan orang tua pada anaknya, jangan dekati singa itu, untuk melepaskan diri dari kebinasaan. D. Larangan dalam urusan ibadah. Larangan menunjukkan kebinasaan yang dilarang dalam beribadah untuk mengetahui mana yang sah dan mana yang batil. Dalam urusan ibadah, harusnya setiap orang itu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang terakhir, larangan dalam urusan muamalah. Larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang dalam berakad. Contohnya menjual anak hewan yang masih dalam kandungan ibunya, berarti akad jual belinya tidak sah karena yang diperjualbelikan tidak jelas dan belum memenuhi rukun jual beli. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.